Bab 1. Awal kehidupan yang berbeda. Cerita ini dimulai 6 tahun sebelum pertemuan utama. Chiksu adalah seorang perempuan yang kuat, berani, dan tangguh yang menjalani kehidupannya sebagai pekerja mandiri tanpa banyak dukungan keluarga. Diam-diam, dia memiliki kepribadian yang keras kepala, tekad yang kuat, dan pikiran logis mengenai hidup dan karirnya. Dalam suatu peristiwa tak terduga di masa lalu, Chiksu pernah menyelamatkan seorang CEO muda bernama Jiang Nanyan dari situasi berbahaya. Saat itu, Chiksu menunjukkan keberanian dan ketangguhan yang luar biasa. Sementara Jiang Nanyan, seorang pria tajir dan berkuasa, berada dalam posisi rapuh dan sangat membutuhkan bantuan. Pertemuan itu bukan sekedar bertemu biasa. Hubungan mereka menjadi singkat namun intens, menghasilkan konsekuensi besar yang tidak disangka sambil membuka pintu beragam konflik masa depan. Chiksu secara diam-diam hamil setelah peristiwa itu, dan meskipun dia menyembunyikan hal itu, anaknya lahir kemudian menciptakan rahasia besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Chiksu menjalani kehidupan sebagai pekerja mandiri tanpa banyak dukungan keluarga. Diam-diam, dia memiliki kepribadian yang keras kepala, tekad yang kuat, dan pikiran logis mengenai hidup dan karirnya. Dalam suatu peristiwa tak terduga di masa lalu, Chiksu pernah menyelamatkan seorang CEO muda bernama Jiang Nanyan dari situasi berbahaya. Saat itu, Chiksu menunjukkan keberanian dan ketangguhan yang luar biasa. Sementara Jiang Nanyan, seorang pria tajir dan berkuasa, berada dalam posisi rapuh dan sangat membutuhkan bantuan. Bab 2. Kehidupan baru yang menantang. 6 tahun berlalu, Chiksu berjuang sendiri sebagai ibu tunggal untuk anak perempuannya yang sekarang berusia 6 tahun. Chiksu memutuskan untuk tidak mengungkapkan identitas ayah biologis anaknya kepada siapapun, termasuk Jiang Nanyan, yang sama sekali tidak menyadari bahwa ia memiliki seorang putri. Chiksu mencoba membangun kehidupannya sejauh mungkin tanpa bergantung pada orang lain atau mengungkapkan rahasia besar itu kepada masyarakat. Anaknya tumbuh sebagai anak cerdas dan kuat. Meskipun masih kecil, ia sudah menunjukkan sifat penuh rasa ingin tahu, keberanian, dan ketangguhan, nilai-nilai yang dihasilkan dari pengasuhan Chiksu sendiri. Anak tersebut menjadi pusat motivasi Chiksu untuk terus maju, bahkan di tengah berbagai tuntutan hidup dan prasangka sosial yang sering menyulitkan kehidupan seorang ibu muda sendirian. Bab 3. Pertemuan tak terduga. Takdir kembali mempertemukan Chiksu dan Jiang Nanyan di sebuah acara bisnis besar. Jiang Nanyan kini telah menjadi CEO yang sukses, kuat, dan berpengaruh di dunia korporasi Tiongkok. Dia dikenal karena ketegasan, intelijensinya, serta reputasi profesional yang sulit ditandingi. Pertemuan itu mengejutkan kedua belah pihak. Chiksu tidak pernah berharap bertemu kembali dengannya, apalagi dengan anaknya yang sekarang sudah besar. Sementara Jiang Nanyan sama sekali tidak tahu bahwa anak kecil itu sebenarnya adalah darah dagingnya. Kebetulan itu membuat hati Jiang Nanyan tergerak. Anak kecil itu memiliki sejumlah hal yang mengingatkannya pada kejadian masa lalu yang samar-samar tapi membekas di ingatannya. Dia merasa tertarik pada anak itu dan setengah tidak sadar merasa koneksi kuat antara mereka berdua, meskipun dia belum bisa mengungkapkan alasan persisnya. Chiksu sendiri merasa tegang, sekaligus khawatir menghadapi pria yang sangat berpengaruh itu setelah bertahun-tahun mereka berpisah, terutama karena rahasia besar tentang anaknya masih belum terungkap. Bab 4. Rahasia yang mulai terbuka. Seiring hubungan mereka kembali terbentuk, meskipun awalnya berjarak dan penuh ketegangan, Jiang Nanyan mulai menunjukkan perhatian terhadap Chiksu dan anaknya. Dia mulai mencari tahu asal-usul anak itu, dan satu persatu, petunjuk masa lalu mereka mulai muncul, termasuk fakta bahwa Chiksu pernah menyelamatkannya 6 tahun yang lalu, dan cerita soal bayi yang hilang dan rahasia di baliknya. Suasana menjadi semakin rumit ketika Jiang Nanyan mengetahui fakta bahwa anak kecil itu mungkin adalah putrinya. Ketika kebenaran tersebut mulai terungkap, kedua tokoh utama harus menghadapi trauma masa lalu, rasa bersalah dan penyesalan yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Jiang Nanyan harus melepaskan ego dan rasa takutnya akan masa lalu demi menyelamatkan hubungan yang baru saja tumbuh kembali. Sedangkan Chiksu harus menghadapi ketakutannya akan pengabaian, penolakan, dan potensi kehilangan lagi. Bab 5. Konflik dan tuduhan. Di sepanjang cerita, konflik eksternal serta tekanan sosial terus muncul. Para pesaing bisnis Jiang Nanyan mencoba memanfaatkan hubungan pribadi CEO besar itu dengan Chiksu dan anak mereka sebagai celah untuk menyerang reputasi perusahaan. Beberapa pihak juga meragukan niat Chiksu sebagai ibu yang membawa rahasia besar, menyebabkan rumor dan tekanan sosial semakin meningkat.
Ciksu pun mengalami dilema emosional yang berat. Apakah dia harus sepenuhnya percaya pada kebenaran yang mulai keluar atau tetap menjaga rahasia demi melindungi anaknya? Dia juga berjuang dengan rasa cemburu, rasa sakit emosional, dan keraguan tentang apakah Jiang Yanyan benar-benar bisa menjadi figur ayah yang baik bagi anaknya.